Halo teman-teman, kehidupan politik bangsa Indonesia harus tetap berjalan nih, walaupun saat itu banyak rintangan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Nah, setelah Kabinet Syahrir II jatuh, maka kemudian siapa ya yang akan melanjutkan roda pemerintahan Indonesia? Oke teman-teman, mari kita simak. Oke, jadi setelah Kabinet Syahrir II jatuh atau bubar, nah kemudian pada pertengahan bulan Agustus tahun 1946, KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat itu bersidang di Yogyakarta. Nah, mereka membuat usulan tentang perubahan Kabinet Syahrir, yang kedua tadi ya, itu menjadi Kabinet Koalisi. Nah, hal ini didasari karena memang terlalu kerasnya konflik yang terjadi antara Kabinet pemerintah dan juga pihak oposisi. Akhirnya saat itu KNIP mengusulkan untuk ya sudah digabung saja mungkin untuk meminimalisir konflik yang terjadi teman-teman ya. Nah, kemudian Presiden Soekarno itu kembali menunjuk Syahrir untuk ketiga kalinya teman-teman ya sebagai Perdana Menteri melalui Maklumat Presiden nomor 1 tahun 1946 pada tanggal 2 Oktober 1946. Nah, Kabinet Koalisi ini terdiri dari beberapa partai seperti misalnya PSI, kemudian PNI, Parkindo, PKI, dan Masyumi. Nah, Kabinet Koalisi ini bernama Kabinet Syahrir III. Oke, nah jadi memang kabinet ini adalah kabinet penyempurnaan dari kabinet sebelumnya. Dan tujuan utamanya tetap sama teman-teman ya, yaitu melanjutkan kembali proses perundingan dengan pihak Belanda. Oke teman-teman, nah saat ini perjuangan diplomasi Syahrir itu dilanjutkan. Nah, pada perjanjian Linggarjati teman-teman. Nah, namun upaya ini bisa dibilang masih belum berhasil. Karena hasil perjanjian Linggarjati telah merugikan posisi Indonesia. Wah, kenapa bisa dibilang merugikan ya? Oke teman-teman, mari kita lihat hasil dari perjanjian Linggarjati. Nah, ini ya teman-teman ya, ada 4 poin. Yang pertama yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, ini sama seperti yang dikatakan oleh Van Mook saat itu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada perubahan sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Nah, hasil perjanjian yang ketiga yaitu pihak Belanda dan Indonesia itu harus sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, ini adalah negara federal atau negara serikat ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, dalam bentuk RIS atau negara serikat tadi, itu Indonesia harus tergabung ke dalam Commonwealth atau persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala yuninya. Nah, jadi jelas saja hal ini merugikan Indonesia teman-teman. Jadi selain wilayah kekuasaannya yang menyempit, yang hanya sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura saja, kemudian Indonesia pun terpaksa dipecah belah dalam bentuk negara serikat tadi, teman-teman. Nah, oke ya. Nah, dengan hasil ini nampaknya keinginan pemerintah dan pihak oposisi yang menginginkan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia 100% itu ternyata tidak bisa tercapai, teman-teman ya. Nah, justru hasil perjanjian Linggarjati ini malah membuat kecewa banyak pihak. Karena memang dianggap merugikan posisi Indonesia teman-teman ya. Jadi banyak pihak yang kecewa saat itu. Nah, berkat banyaknya desakan-desakan terhadap Kabinet Syahrir, khususnya kepada Syahrir sebagai Perdana Menteri saat itu, nah maka akhirnya Perdana Menteri Syahrir itu kembali melepaskan jabatannya teman-teman untuk yang ketiga kalinya, yaitu pada tanggal 27 Juni 1947. Nah, maka saat inilah Kabinet Syahrir III berakhir teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah gambaran mengenai perpolitikan dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Syahrir ini memang sudah berupaya ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara diplomasi. Karena Syahrir itu adalah seorang pejuang atau seorang tokoh Indonesia yang tidak menyukai cara berjuang melalui cara fisik teman-teman. Dia lebih menyetujui dan lebih menyukai cara berjuang melalui jalur diplomasi. Nah, namun memang karena kondisi yang sangat sulit saat itu, sehingga menyebabkan Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3 itu harus selesai teman-teman. Nah, kemudian kira-kira bagaimana ya kelanjutan kehidupan perpolitikan Indonesia? Kabinet mana lagi ya yang akan memimpin kemudian? Oke, jangan lupa saksikan penjelasannya di video-video yang selanjutnya. Bye-bye!